Ya, selamat jumpa lagi para investor saham yang budiman, Budi Setianto, kreator dari Easy Stock. Eh, Hari ini kita ingin menghitung true value daripada PT Autopedia Sukses Lestari atau kodenya ASLC dengan metode Easy Stock. Easy Stock adalah eh, aplikasi penghitung nilai wajar saham yang Anda bisa download di Google Play Store. Nah, Anda bisa klik di sini yang layar kecil, Anda bisa lihat Easy Stock. Oke, Easy Stock. Ketemu logo lingkaran merah dan hijau, klik di situ. Anda bisa lihat video tutorial, Anda bisa lihat penjelasan naratifnya, dan Anda download. Kalau Anda download, Anda bisa open di sini. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, kita lihat dulu ini ya, PT Autopedia. Autopedia tuh prospektusnya bisa Anda download di Bursa Efek Indonesia atau download di KSEI. Nah ini adalah perusahaan otomotif ya yang berhubungan dengan masalah jual beli mobil, lelang, segala macam anak perusahaan, dan ini anak perusahaan dari PT Adi Sarana Armada atau ASSA. Book buildingnya dari 29 Desember sampai 5 Januari. Rentang harga dijualnya adalah IPO-nya 200 sampai 276. Saham yang ditawarkan ada 25 juta lot atau 20% dari yang dijual ke publik yang akan dipegang oleh publik. Oke. Easy Stock itu sudah memiliki intellectual property rights sampai 50 tahun ke depan. Easy Stock itu berbasis pada bukunya Benjamin Graham Security Analysis, dan Easy Stock itu sudah diakui seluruh dunia, dan murid yang paling berhasil ada Warren Buffett. Warren Buffett itu sudah mengakui bahwa dia menggunakan filosofi 85% Benjamin Graham dan 15% Philip Fisher. 15% Philip Fisher adalah analisa kualitatif yang kita tidak bisa jabarkan dalam bentuk number di sini, sedangkan aplikasi Easy Stock murni adalah 100% Benjamin Graham yang bisa menghitung nilai wajarnya. Oke, rumusnya seperti ini. Sumbernya ada pasti laporan keuangan. Laporan keuangan ada 4 kuartal. Kuartal 1, 2, 3, dan 4. Dan perlu diperhatikan bahwa semua akan diproyeksikan dalam 12 bulan atau disetahunkan. Saat ini laporan Q4 belum keluar, keluarnya nanti bulan Februari Maret. Yang ada adalah Q3. Q3 itu adalah sampai dengan September 30, berarti harus disetahunkan. Penting juga yang harus di-download atau yang harus dibaca Anda adalah laporan long form, bukan short form ya. Karena nanti Anda tidak bisa menemukan auditor's note. Auditor's note itu ada data-data mengenai capital expenditure, data mengenai penyusutan, non-recurring income dan expenses, non-performing loan, piutang yang tidak tertagih, dan lain sebagainya. Jadi dari sisi earning, yaitu profit and loss dan cash flow, Anda bisa tarik itu namanya free cash flow. Free cash flow itu nanti Anda harus ekstrapolasikan dengan menggunakan komponen average industry growth atau average revenue growth. Sedangkan dari sisi balance sheet Anda menemukan net working capital dan surplus deficit balance sheet. Kedua paket itu, free cash flow dan sisi balance sheet, itu Anda sinergikan dengan mendiskon faktorkan dengan government bond yield. Government bond yield itu berubah tiap hari. Anda bisa cek ke Bank Indonesia, Anda bisa cek ke CNBC atau Bloomberg. Itu yang tenornya 10 tahun ya, yield yang 10 tahun. Kita proyek di sini sinergikan kedua sisi free cash flow dan balance sheet, di diskon faktorkan, diproyeksikan 10 tahun ke depan, dan menggunakan margin of safety-nya Benjamin Graham, sehingga kita dapat dua nilai intrinsic value terendah dan tertinggi. Nah, ini sama dengan
di sisi teknikal juga ada resistance dan support ya. Oke, kita langsung aja ke bagaimana kita menghitung. Anda setelah download, Anda bisa mengakses ini secara free 766 saham yang ada di BEJ, dan kalau lihat gambarnya ini belum bisa semuanya ya, baru hanya Indonesia. Nah, kalau Anda ingin menghitung true value, Anda harus member, yaitu forecast. Untuk member, Anda dapat true value IPO, bisa hitung sendiri, Anda punya stock simulator, dan Anda bisa menghitung best stock selection. Kita putar video. Lihat setelah Anda download dari Google Play Store, tampilannya seperti ini. Seperti ini ada 4 bendera, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Tapi yang baru on hanya Indonesia. Anda klik ini, semua saham ada 766 dan itu free of charge semuanya. Sekarang kita masuk ke premium feature ya. Tapi cek dulu lah, kita cek dulu misalnya ya. Misalnya saham UNTR. Oke, United Tractor. Oke, ini di panel pertama kelihatan bahwa sahamnya closing price-nya itu 22.000. Sedangkan nilai wajar yang terendah aja 54.000. Jadi 2 kali lipat ya, masih upside-nya. Oke. Kita buka panelnya. Ini laporan keuangan terakhir ya, Q3 2021. Dan ini kita lihat semuanya parameter-parameter, capital expenditure, net income, utang jangka pendek, jangka panjang, net current asset. Oke, kita lihat semuanya ya, market cap-nya berapa, return on equity-nya 11,61, marginnya tinggi 14%, gross margin juga hampir 24. Nah, kita lihat apa yang free. Yang free itu ini ya, ini free nih. Terus company profile, video profile juga free di sini. Nah, video profile tentang cerita tentang Oke, ada yang free lagi yaitu historical chart. Nah, ini 6 bulan seperti apa? Nah, seperti ini ya, 6 bulan. Oke, sekarang kita masuk aja ke premium langsung. Gimana? Nah, ini Anda kan bisa aja nggak puas nih. 54.000, 22.000 ke ketinggian lah gitu. Oke, kita pakai forecast simulator. Pertumbuhannya saya optimis cuma 2%. Government bondnya tetap. Capital expenditure saya atau Anda bisa tulis, karena Anda tidak setuju, jadi 5 triliun ya. 372 249 123 123. Oke, hutang jangka pendeknya 59 triliun. 537 128. Sorry. Tuh agak. Oke, nah kita lihat gimana hasilnya. Kita robah ya. Nah, jadi 25 kan? Kalau Anda mau robah lagi bisa. Misalnya forecast simulator lagi. Pertumbuhannya 1,5%. Berapa? Oke. Nah, sekian ya, 46. Kita robah lagi. Tadi pertumbuhannya 2%. Berapa? Nah, 48 ya. Oke, kita sekarang masuk. Kita mulai lagi tadi untuk aplikasi berikutnya, untuk premium ya. Kita lihat best stock selection ya. Itu pilihan-pilihannya, Anda mau buy under value, mau volume rank, dividen, over value. Kita pilih under value ya, under value, dan ini banyak rasio-rasio yang Anda bisa pilih. Kita pilih aja yang positif-positif ya, revenue growth positif, return on equity positif, terus profit margin positif, gross marginnya tentunya juga pasti positif, return on assetnya juga saya mau positif aja. Saya mau 1 juta lembar perdagangannya.
saya pilih perusahaan finance, oke. Sektornya bank, oke. Very big bank, oke. Apply filter. Nah, BMRI, BNI. Nah, oke. Sekarang kita mau pakai properti, oke. Apply properti, misalnya properti dan real estate. Oke, subsektornya juga developer, all aja lah ya, all. Oke, apply filter. Nah, inilah yang keluar. Kita juga bisa pilih misalnya mining. Oke, kita pilih coal concession, coal mining ya. Oke, subsektoran Anda bisa pilih sebetulnya. Nah, ini. Oke. Baik, ini sekarang kita hitung ya total value IPO. Silakan Anda dengar sendiri untuk menghitung Autopedia. Terus IPO-nya seperti apa? Kita rubah dulu, ini PT Autopedia. Pedia sukses. Lestari. Oke, ini otomotif ya. Dia jasa. Oke. Setelah kita isi, nah kita sekarang mulai isi semua data-data keuangannya. Oke. Data-data keuangannya. Nah, ini laporan keuangannya kan laporan keuangan periodenya Q2 ya. Kita pakai 5%. Nya ini negatif ya. Laba setelah laba setelah pajak 83 780. Oke, net current assetnya 115 017 384 014. Oke, udah kita isi. Sekarang kita klik berapa harganya dia. Nilai wajarnya. Nilai wajarnya sekian ya. Rendah sekali. Oke, berikut kita mau lihat kalau kita hitung laporan keuangan per 31 Desember 2020 ya. Untuk Autopedia ini. Seperti apa? Biasa kita isi semuanya. Ini sudah tidak perlu disetahunkan karena udah 12 bulan. Oke, Anda isi semuanya, nanti kelihatan hasilnya seperti apa. Nanti kita lihat aja hasilnya. Udah ada dividen. Nah, kan aset, kita lihat hasilnya seperti apa. Tadi kalau nggak 11 ya. Ya, ternyata cuma 8178. Sekarang kita lihat 8178 ya, sebetulnya itu tadi ya. Ya kalau kita pakai ini, kalau pakai yang itu kan 8178. 7881 lah. Jauh lah masih itu IPO price-nya 200. Jadi rekomendasinya ya Anda nggak usah, Anda skip aja lah. Ini terlalu mahal harganya. Seperti itu. Oke, kalau gitu kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.